अगर गांव वालों के लिए डैम बना लिया हो तो प्लीज घर Halo Sobat Boli Film, kembali lagi bersama kami di Sankar Studio. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Dan pada section kali ini kita akan membawakan sebuah alur film India dari sebuah film yang berjudul Army, yang dimana film ini merupakan satu-satunya film Shah Rukh Khan dan Sridevi main bersama. Film ini akan menceritakan bagaimana kehidupan pasangan suami istri seorang tentara yang baru menikah mendapatkan sebuah musibah yang membawa kepedihan dan rasa benci yang mendalam untuk sebuah pembalasan dendam. Dan bagi kalian semua yang mau mendengarkan alur film Army ini, alangkah baiknya untuk meluangkan waktu kalian untuk menekan tombol like, subscribe dan share di sosial media kalian demi membantu perkembangan channel kami. Yes, sir. Di awal film kita melihat bagaimana seorang inspektur bernama Jailer yang diperankan oleh Kiran Kumar menghukum 5 tahanan muda yaitu Kisan, Khan, Kabir, Kevin, dan Kartan karena berusaha kabur dari penjaranya. Dan setelah itu scene lalu berpindah memperlihatkan seorang jaksa cantik yang bernama Gita dikerumuni para wartawan menanyakan pengunduran dirinya, namun Gita tidak menjawab sepatah kata pun. Gita lalu didatangi oleh kakaknya yang tiada lain adalah Inspektur Jailer bersama Gayatri, seorang perempuan dengan gangguan jiwa. Di sini Jailer menyayangkan keputusan Gita setelah kekalahan kasusnya untuk mengundurkan diri. Namun Gita mengatakan kalau dengan pengunduran dirinya, Gita bisa mempunyai waktu yang lebih untuk merawat Gayatri. Scene lalu berpindah di mana di penjara Kisan tiba-tiba terbangun dan ketakutan membayangkan dirinya digantung karena hukuman matinya. Kisan pun ditertawakan napi yang lain, namun keempat sahabat lainnya memasang badan buat Kisan dan menjelaskan kenapa mereka takut akan hukuman mati yang tidak adil bagi mereka. Mereka menjelaskan terpaksa membunuh orang karena untuk membela diri dan menegakkan keadilan. Namun di bata pengadilan mereka tetap bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Gita tanpa sengaja melihat keributan di penjara tersebut, dan di malam harinya Gita lalu memeriksa berkas-berkas perkara kelima sahabat itu. Setelah itu di dalam sebuah sel penjara, Gita lalu mendatangi kelima sahabat itu yang sedang menghitung beberapa hari lagi mereka miliki sebelum hukuman mati mereka tiba. Gita mengatakan akan membantu mereka untuk kabur, dan kelima sahabat itu pun terkejut. Khan lalu menghampiri Gita menanyakan apa alasannya, namun Gita mengatakan akan menjawabnya di waktu yang tepat. Singkat cerita, di tanggal 2 Oktober, penjara yang menjadi tanggung jawab Inspektur Jailer mengadakan sebuah perayaan. Dan di sana Gita datang dan membagi-bagikan manisan kepada semua orang yang ternyata berisi obat tidur. Dan setelah semuanya terjatuh, Gita lalu membawa mereka ke gerbang luar napi dan ternyata mereka kekurangan satu orang lagi yaitu Kisan. Mereka pun kembali dan menemukan Kisan yang ikut teler karena memakan manisan tersebut. Dan setelah itu mereka lalu menyamar menjadi polisi dan berhasil melewati semua pos penjagaan polisi yang membuat kelima sahabat itu merasa lega karena bisa bebas kembali. Gita membawa kelima sahabat itu ke sebuah rumah yang jauh dari pemukiman warga. Tempat itu bahkan dikenal berhantu sehingga tidak ada yang berani mendatanginya, dan Gita meminta mereka untuk diam di sana. Kelima sahabat itu curiga terhadap apa yang dilakukan oleh Gita. Mereka mengetahui kalau Gita adalah adik dari Inspektur Jailer, dan di malam harinya mereka lalu memutuskan untuk kabur dari rumah itu. Kelima sahabat itu berhasil mengambil sebuah truk berisi banyak muatan, di mana ketika Kabir membukanya, ternyata di dalam kotak-kotak itu berisi granat dan senjata api. Namun sangat disayangkan, di tengah-tengah perjalanan mereka dihadang segerombolan orang yang menghujani mereka dengan tembakan, sehingga truk mereka pun terperosok ke bawah bukit. Mereka pun menjadi ketakutan dan memutuskan kembali ke tempatnya Gita. Dan Gita yang melihat mereka kembali, lalu menyindir atas apa yang baru saja mereka lakukan. Gita menjelaskan kalau daerah itu dipenuhi oleh para penyelundup yang berperang satu sama lain. Dan untuk keluar dari daerah itu, cuma ada dua cara, yaitu menyerah ke polisi atau mengikuti permintaannya. Di sana Gita berjanji akan melepaskan mereka setelah misinya berhasil. Dan Gita lalu meminta senapan yang dicuri oleh Kisan karena akan memerlukannya untuk menjalankan rencananya.
Gita kemudian kembali ke kamarnya. Gita memandangi dengan penuh kebencian sebuah istana yang jauh dari tempatnya. Dan setelah itu Gita lalu memeluk seragam tentara dengan sedih, yang dimana seragam itu tertuliskan nama Arjun Singh. Kemudian kita akan dibawa ke masa lalu, di mana kita melihat Gita yang berhias dengan cantik didatangi oleh jailer kakaknya yang meminta Gita bersiap-siap karena calon tunangannya akan segera datang. Namun tiba-tiba datang mobil polisi yang membawa seseorang berseragam tentara dalam keadaan sekarat. Dan ternyata dia adalah calon tunangan yang ditunggu-tunggu. Tentara itu adalah Mayor Arjun Singh yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Arjun menggenggam tangan Gita dan menghembuskan napas terakhirnya di hari pertunangannya sendiri yang membuat Gita sangat bersedih. Namun ternyata Arjun hanya berpura-pura dan Gita yang sudah menangis langsung memukul Arjun karena lelucon yang dimainkan oleh Arjun tidaklah lucu. Arjun melihat ketakutan di dalam air mata Gita. Arjun lalu meminta maaf dan Gita mengatakan kalau Arjun melakukan hal yang sama sekali lagi, maka Gita tidak akan pernah mau berbicara lagi dengannya. Arjun mengerti kekhawatiran Gita. Arjun lalu mengeluarkan cincinnya dan memberikannya ke Gita yang berhasil mengembalikan senyum manis Gita dan mereka pun resmi bertunangan di hari itu. Singkat cerita, Gita dan Arjun resmi menikah dan mereka pun menghabiskan malam pertama mereka dengan penuh cinta dan bergelora seolah-olah malam hanya milik mereka berdua. Hari demi hari berlalu dan pada suatu hari Gita memberikan kabar kalau ada tamu yang akan mendatangi mereka. Dan ketika Gita memberitahu siapakah tamu tersebut, Arjun langsung berteriak dengan gembira karena tamu yang dimaksudkan oleh Gita adalah anak yang ada di dalam kandungannya. Scene kemudian kembali ke masa sekarang, di mana di desa Dadapur ada sebuah kuil Dewa Siwa milik Nagraj dan leluhurnya. Nagraj adalah tokoh yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat maupun polisi. Di hari itu setelah perayaannya, Nagraj dibantu oleh keponakannya yang bernama Rahul memberikan bantuan kepada masyarakat, baik bantuan uang maupun bantuan lainnya. Nagraj lalu memanggil keponakannya untuk menuju desa lainnya, dan para warga yang ditinggalkan pun meneriakkan nama Nagraj agar selalu diberikan umur yang panjang. Nagraj tiba di suatu tempat. Nagraj bersalaman dengan orang-orang yang menunggunya di sana. Nagraj lalu meminta Rahul untuk menunjukkan senjata yang mereka punya yang membuat kliennya menjadi sangat puas. Kemudian datang saudaranya Nagraj dan membawa kabar kalau ada 5 pemuda mencoba mencuri truk senjata mereka. Namun kelima pemuda tersebut berhasil kabur. Di sana Nagraj langsung menembak kepala jaga yang menjadi orang yang bertanggung jawab dan sebagai pelajaran bagi anak buah yang lainnya agar lebih serius dalam berjaga. Nagraj meminta Rahul untuk membuang mayatnya di perbatasan, dan setelah itu Nagraj meminta Rahul untuk menjemput Bobby ke bandara, yang tiada lain adalah anak perempuannya Nagraj. Scene kemudian berpindah di mana Kisan sedang mengejar seekor monyet karena monyet tersebut mencuri pakaiannya. Kisan pun berusaha mengejarnya dan hampir tertabrak oleh mobilnya Rahul yang membawa Bobby. Kisan terdiam akan kecantikan Bobby dan secara refleks Kisan mengambil selendang Bobby untuk menutupi tubuh bagian bawah dirinya. Anak buahnya Rahul membawa Kisan menghadap Nagraj atas kelancangannya. Namun di sana Kisan meminta Bobby untuk melindunginya, yang dimana Bobby ternyata mempunyai hati buat Kisan. Bobby meminta ayahnya untuk mengampuni Kisan, dan Nagraj yang tidak ingin anaknya mengetahui sifat aslinya lalu terpaksa memaafkan Kisan yang langsung berlari ketakutan. Kisan kemudian kembali ke tempat temannya dan menceritakan kalau dirinya telah jatuh cinta dengan seorang gadis dan Kisan menunjukkan istana tempat gadis itu berada. Kisan pun mengatakan ingin mengajak mereka semua suatu hari main ke istana tersebut. Namun Gita datang dan melarang Kisan untuk tidak pernah ke sana lagi, karena istana itu dibangun dari darah dan mayat orang miskin yang tak bersalah. Pada suatu hari mendekati hari Rakhi, Gita menulis surat permintaan maaf ke kakaknya. Gita menulis jika dirinya masih hidup setelah misinya berhasil, maka Gita akan menyerahkan dirinya ke polisi. Sementara itu di sisi yang lain, Inspektur Jailer mendapatkan skorsing karena pihak kepolisian mengetahui kalau adiknya Gita telah membantu para napi untuk kabur. Scene kemudian berpindah di suatu malam di sebuah bar,
di mana kelima sahabat itu sedang asik menikmati minuman mereka, mendapatkan berita kalau minuman di hari itu gratis karena hari itu adalah tanggal 1 Januari. Kisan dan yang lainnya tiba-tiba mengelus dada mereka karena jika tidak diselamatkan oleh Gita, mungkin di hari itu mereka sudah berdiri di tiang hukuman gantung mereka. Mereka lalu berniat mencari Gita, namun tiba-tiba Inspektur Jailer datang dengan pistolnya menodongkan ke arah Kisan dan sahabatnya agar tidak melarikan diri lagi. Inspektur Jailer menanyakan keberadaan Gita, namun Kabir mengatakan tidak mengetahuinya. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam mobilnya yang akan dibawa kembali ke penjara untuk membersihkan namanya Jailer. Di dalam perjalanan itu, Kabir menggunakan uang koin untuk membuka dek bawah mobil itu. Dan di sana mereka berhasil membuat mobilnya kehilangan keseimbangan, sehingga mobil itu pun terperosok dan tersangkut di sebuah tebing. Jailer mengancam mereka untuk tidak kabur, namun kelima sahabat itu tidak mengindahkannya. Jailer lalu menembaki mereka, namun tidak mengenai siapapun, dan ini yang terjadi. Jailer terjatuh ke dalam jurang bersama mobilnya, dan kelima sahabat itu berhasil lolos. Namun di balik itu semua, ada seseorang yang melaporkan telah melihat 5 pemuda yang telah mencoba mencuri truknya Nagraj kepada Inspektur Kotor yang bekerja untuk Nagraj. Inspektur itu pun menjelaskan kalau salah satu dari mereka adalah orang yang mengambil selendangnya Bobby, dan mereka merupakan tahanan hukuman mati yang melarikan diri dibantu oleh Gita. Di sini Nagraj langsung mengerti apa tujuan sebenarnya dari Gita yang mengumpulkan seorang napi hukuman mati sebagai tentaranya. Nagraj menganggap Gita bagaikan seekor ular beracun terluka yang ingin balas dendam, dan sebelum ular itu menggigitnya, maka Nagraj harus menghabisi ular itu terlebih dahulu. Sementara itu, kelima sahabat yang berhasil lolos dari Jailer diminta oleh Gita untuk mengirimkan surat ke kakaknya melalui kantor pos. Kisan pun merasa bersalah dan kebingungan kemana dirinya harus mengirimkan surat itu, karena mereka sendiri melihat Jailer terjatuh ke dalam jurang. Dan di saat itu tiba-tiba rombongan mobil anak buahnya Nagraj mendatangi mereka. Kelima sahabat itu menyembunyikan diri mereka, namun ketika mendengar kalau anak buah Nagraj ingin menyerang dan membunuh Gita, mereka langsung keluar dan berkelahi dengan anak buahnya Nagraj. Kabir berteriak ke Gita untuk memberikan senjatanya, namun Gita tidak merespon apa yang dimintanya. Dan beruntungnya anak buah Nagraj berhasil dipukul mundur, namun di dalam pertarungan itu, Kisan terkena tembak di tangannya. Di sini Khan dan Kabir menjadi sangat marah karena Gita tidak sedikit pun khawatir tentang mereka dan menjadikan mereka seperti sebuah boneka. Khan dan Kabir menerobos masuk ke ruangannya Gita, dan di sana Kabir membuang selimutnya Gita yang membuat mereka berdua terdiam setelah melihat Gita dalam keadaan hamil besar yang bersiap melahirkan anaknya di hari itu. Gita menanyakan kenapa mereka berhenti dan terdiam setelah melihat keadaannya yang rentan yang tak berdaya. Gita mengatakan ingin memberikan senjatanya, tetapi dia sendiri kesulitan untuk berdiri. Khan dan Kabir dimarahi oleh Gita karena telah melukai kepercayaan yang dia berikan. Mereka lalu diusir untuk keluar dari ruangan tersebut, dan Khan dan Kabir merasa sangat bersalah. Sedangkan Kisan dan yang lainnya ingin pergi memanggilkan dokter, namun mereka berhenti ketika mendengar suara tangisan bayi dari ruangannya Gita. Singkat cerita, Rahul dan ayahnya kembali dengan pasukan yang lebih banyak lagi ke tempatnya Gita. Namun ketika mereka memasuki rumahnya Gita, mereka tidak bisa menemukan siapapun di sana, dan mereka lalu memutuskan untuk membakar rumah itu. Gita dan kelima sahabat itu pergi dan bersembunyi di sebuah kuil, dan di sana kelima sahabat itu menyampaikan permintaan maafnya kepada Gita. Di sini Gita dengan wajah penuh dengan emosi, lalu menceritakan kehidupan masa lalunya yang bahagia yang telah dihancurkan oleh kedatangan Nagraj. Scene kemudian dibawa ke masa lalu, di mana Arjun mendapatkan telepon dari kolonelnya untuk segera bertugas kembali. Dan di sana Gita menitip pesan ke Arjun untuk memastikan bendungan di desa Dadanpur yang merupakan desa saudara perempuannya bisa segera selesai. Sementara itu di Dadanpur, terlihat Nagraj yang memberikan ceramah ke para warganya yang tidak akan mengizinkan adanya bendungan berdiri di desanya. Dan di sana Gayatri yang merupakan saudaranya Arjun memprotes keputusan Nagraj yang hanya ingin kaya sendiri.
Gayatri mengatakan dengan adanya bendungan, masyarakat di desanya bisa mendapatkan kemakmuran. Namun di sana Nagraj berkelit kalau sebuah bendungan bisa membawa bencana ketika dinding-dindingnya retak dan hancur dan airnya akan menghabiskan semua kuil dan rumah warga di desanya. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Nagraj berhasil merenggut hati masyarakatnya yang langsung berteriak untuk menolak adanya bendungan di desa tersebut. Dan ketika musyawarah itu selesai dan para warga telah pergi meninggalkan kuil tersebut, Nagraj memerintahkan anak buahnya untuk membawa Gayatri ke istananya. Di rumahnya Nagraj, Gayatri kembali memprotes Nagraj dengan mengatakan kalau sebenarnya Nagraj adalah iblis yang bersembunyi di balik wajah yang bijaksana. Nagraj yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Gayatri langsung kehilangan kesabarannya, memerintahkan anak buahnya memberikan pelajaran ke Gayatri. Dan di saat itulah tiba-tiba sebuah mobil masuk menabrak rumahnya Nagraj. Mobil itu dikendarai oleh Arjun. Arjun berhasil menghajar anak buah Nagraj dan menodongkan pistolnya ke mukanya Nagraj. Namun anak buah Nagraj yang lain datang dan berhasil mengecoh perhatiannya Arjun. Di sana Arjun akhirnya dibantai dengan sadis oleh Nagraj, dan dengan nafas terakhirnya, Arjun yang masih memegang pistolnya meminta Gayatri untuk kabur dan melaporkan semua kejadian itu ke polisi. Di malam itu Gita sedang menunggu penampakan bulan untuk perayaan hari pemujaan kepada suaminya. Namun bukan bulan yang muncul, melainkan rombongan mobil polisi dan ambulanlah yang datang, dan dari mobil ambulan itu ternyata mayat suaminya diturunkan. Gita pun menjadi kesal dan marah karena di hari yang sakral itu Arjun kembali memainkan leluconnya, dan Gita lalu mencoba membangunkan Arjun untuk memberikan hukumannya. Jailer mendatangi dan menjelaskan apa yang terjadi ke Gita, namun Gita tetap mencoba membangunkan Arjun. Dan ketika Gita memegang tangan dinginnya Arjun, barulah Gita sadar kalau Arjun telah pergi untuk selama-lamanya. Di sebuah pengadilan, Gita yang merupakan seorang jaksa tidak bisa memenangkan kasusnya karena mayat Arjun ditemukan di perbatasan, sedangkan Nagraj berada di desa Dadanpur. Sedangkan saksi satu-satunya yang dimiliki oleh Gita adalah Gayatri, dan di pengadilan itu Gayatri tidak bisa memberikan kesaksiannya secara jelas karena ternyata Gayatri mengalami gangguan kejiwaan setelah melihat pembantaian sadis saudaranya. Gita menjadi sangat marah dan kecewa dan memutuskan untuk mengundurkan diri menjadi jaksa di hari itu. Dan ketika semua orang telah pergi meninggalkan pengadilan, saudara Nagraj menghampiri Gita yang langsung mendapatkan tamparan keras dari Gita. Nagraj mengatakan kalau Gita telah menjadi kucing yang liar yang tak berdaya, dan daripada menangisi orang yang sudah mati, Nagraj mengatakan kalau lebih baik Gita menikah dengannya lagi dan Nagraj akan menjadikan Gita sebagai seorang ratu. Gita langsung mencekik Nagraj atas perkataannya itu, namun Nagraj berhasil mengempaskannya. Gita mengatakan ke Nagraj kalau suatu hari dengan tangannya sendiri Gita akan memberikan hukuman mati ke Nagraj, yang dimana di pengadilan itu Nagraj tidak mendapatkannya. Dan semenjak kematian suaminya, Gita berjanji di depan saudaranya kalau dirinya tidak akan melepaskan Mangalsutra dari lehernya sebelum berhasil membalaskan dendam suaminya. Kembali ke masa sekarang, di mana Gita mengatakan kepada kelima sahabat itu alasan dirinya membantu mereka berlima untuk keluar dari penjara. Gita melihat kalau kelima sahabat itu adalah korban dan juga membenci kejahatan dan ketidakadilan. Dan Gita berpikir kalau Gita dan kelima orang itu bisa menjadi tentara untuk membasmi kejahatannya Nagraj. Namun setelah apa yang terjadi, Gita merasa kalau hal itu tidak mungkin, dan Gita lalu berhenti berbicara dan mengambil bayinya yang menangis. Semenjak hari itu, Gita tidak pernah berbicara lagi dengan Kabir dan Khan. Tetapi setiap bayinya Gita menangis, Khan selalu berusaha untuk menghampiri bayinya. Kabir lalu bertanya ke Khan kenapa dirinya terlihat begitu menyayangi anaknya Gita. Dan Khan dengan sedih lalu menjelaskan ke Kabir akan masa lalunya. Di mana pada suatu malam, Khan hendak menghantarkan istrinya ke rumah sakit yang akan melahirkan. Namun di perjalanan itu, Khan dicegat segerombolan preman yang disewa untuk membunuhnya agar tidak menjadi saksi atas kasus yang menyandung pamannya. Khan menceritakan kalau para preman itu membunuh istri dan bayinya yang masih di dalam kandungan. Dan Khan yang marah lalu membantai mereka semua, namun di pengadilan, Khan malah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Dan oleh karena itu,
Kan selalu ingin melihat dan memeluk bayinya Gita yang tidak bisa dia lakukan terhadap bayinya sendiri. Sementara itu Kabir yang mendengar cerita dari Kan lalu menceritakan masa lalunya, di mana dulunya dia adalah seseorang yang mempersiapkan bom bagi teroris dan musuh negaranya. Namun pada suatu hari, rumahnya meledak oleh bom yang dibuatnya sendiri. Dan di sana ada 13 anggota keluarganya yang meninggal. Dan sejak saat itu, Kabir merasakan apa rasanya jika kehilangan sebuah keluarga. Dan sambil menangis, Kabir mengatakan kalau Kan bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajak anaknya Gita, yaitu dengan cara membalaskan dendam Gita kepada Nagraj. Pada suatu hari, Kabir dan Kan mulai menjalankan misinya. Mereka menunggu rombongan mobil yang membawa Nagraj, dan ketika rombongan itu tiba, Kabir dan Kan membentangkan kawat yang membuat mereka terjatuh, dan di sana Kan berhasil menodongkan pistolnya ke Nagraj, namun ini yang terjadi. Ternyata pistolnya Kan tidak ada pelurunya, dan untungnya Kabir melemparkan granat ke anak buahnya Nagraj sehingga mereka berdua berhasil melarikan diri. Anak buah Nagraj berhasil mengejar Kan dan Kabir, dan beruntungnya Gita datang menyelamatkan mereka dan menembaki mereka semua. Gita mengatakan kalau dirinya lah yang mengosongkan pistolnya Kan, karena hanya dirinya lah yang berhak untuk membunuh Nagraj. Keesokan harinya, di kuil Dewa Siwanya Nagraj, seorang wanita membunyikan loncengnya yang membuat para warga resah karena di kuil itu hanya Nagraj dan nenek moyangnya lah yang berhak untuk membunyikannya. Nagraj pun datang dan mendatangi wanita yang berani memasuki kuil nenek moyangnya, yang ternyata wanita itu adalah Gita. Kisan, Carter, dan Kevin melompat dan memegang Nagraj, dan Gita lalu mengeluarkan pisaunya berusaha menikam Nagraj, namun Gita berhasil ditembaki oleh polisi yang hadir di sana. Polisi kotor bawahan Nagraj membawa pasukannya dan berhasil menyelamatkan Nagraj dan menangkap Gita dan yang lainnya untuk dibawanya ke kantor polisi. Pada malam harinya, Rahul memerintahkan untuk mengosongkan kantor polisinya karena Rahul akan menghakimi Gita dan kawanannya. Dan apa yang dibicarakan oleh Rahul ternyata didengarkan oleh Bobby. Singkat cerita, Rahul membawa pasukannya dan mendatangi Gita. Di sana Rahul mengatakan akan memperkosanya terlebih dahulu sebelum mulai menghukum mereka. Sementara Rahul sibuk dengan Gita, Kabir dan Kan yang datang bersama Bobby berhasil melumpuhkan satu persatu anak buahnya Rahul. Dan di dalam selnya itu, Rahul memberitahu ke Gita telah salah bermain-main dengan Nagraj yang merupakan teroris dan penyelundup terbesar di negara itu. Dan Bobby pun yang mendengarkan kenyataan tentang ayahnya menjadi sangat terkejut. Rahul mulai menyentuh Gita, namun Kan dan Kabir datang lalu menghajar mereka semua, yang dimana pada akhirnya Rahul terbunuh dengan begitu sadis di tangannya Kan. Keesokan harinya, Gita memberikan kesempatan ke Kan untuk menggendong anaknya, dan Gita mengatakan kalau sudah memaafkan mereka semua. Mereka semua lalu berkumpul, mulai merencanakan untuk melakukan penyerangan ke markasnya Nagraj. Namun mereka tidak menyadari kalau Nagraj sudah berhasil menyusup dan menculik anaknya Gita. Bobby berusaha menghentikan perbuatan ayahnya, namun Bobby malah ditampar oleh Nagraj. Nagraj mengatakan kalau anaknya sudah termakan hasutan dari Gita dan kelompoknya. Nagraj lalu membawa Gita dan anaknya, sedangkan kelima sahabat itu Nagraj tinggalkan dengan sebuah bom yang mengikat mereka. Dan setelah Nagraj pergi, Kabir berusaha melepaskan ikatannya karena dia bisa menjinakkan bomnya, namun di saat yang bersamaan, Inspektur Jailer datang dan ingin menangkap mereka. Kelima sahabat itu menjadi terkejut melihat Jailer yang masih hidup. Mereka mengatakan rela dibawa ke kantor polisi. Namun mereka ingin lepas dari bom itu terlebih dahulu karena mereka ingin menyelamatkan Gita dan anaknya yang dibawa kabur oleh Nagraj. Jailer langsung berubah pikiran ketika mendengarkan maksud dan tujuan mereka. Apalagi Jailer mengetahui kalau Gita telah melahirkan anaknya. Jailer lalu mengambil bom tersebut dan melemparkannya ke sungai, dan bom itu pun meledak tepat ketika menyentuh air sungai tersebut. Sementara itu di istananya Nagraj, anaknya Gita diletakkan di kereta bayi yang diikatkan dengan sebuah bom. Dan di sana Nagraj meminta Gita untuk menari dan menghibur mereka demi keselamatan anaknya. Gita akhirnya menuruti keinginan Nagraj dan komplotannya. Gita menari dan menghibur mereka semua, dan ketika Nagraj lengah, Kisan dan kelima sahabatnya berhasil menyusup dan membuat Nagraj menjadi terkejut. Pertarungan yang sengit pun terjadi, dan Gayatri yang ikut datang bersama Jailer melihat semua itu.
Gayatri lalu menghampiri Gita dan mengatakan kalau dengan melihat kejadian tersebut, dirinya mengingat apa yang terjadi sebenarnya dengan Arjun. Di dalam kekacauan itu, Kabir melihat bom di kereta anaknya Gita. Kabir lalu melepaskan bayinya dan melemparkan bayinya ke Khan. Sementara itu Kabir lalu berlari dengan kereta tersebut keluar gedung dan meledak. Mereka semua pun bersedih melihat pengorbanan dari Kabir, dan Nagraj yang melihat kesempatan itu mengambil senjatanya berusaha menembaki anaknya Gita, tetapi di sini Khan melindungi anaknya Gita dengan tubuhnya. Kisan, Kartar, dan Kevin menjadi sangat marah atas terbunuhnya Khan dan Kabir. Kevin menodongkan senapan ke arah Nagraj, namun Jailer menghentikannya dan meminta mereka membiarkan Gita untuk menuntaskan pembalasan dendamnya. Gita lalu mengikat bayinya di punggungnya. Gita mengambil pedang dan berkata ke Nagraj kalau di hari itu tidak akan ada yang bisa menyelamatkan Nagraj dari amarahnya. Nagraj langsung berlari dan melompat dan mengambil kudanya. Gita juga mengambil kudanya dan mengejar Nagraj, dan kejar-kejaran tersebut berakhir di kuil Dewa Siwa miliknya Nagraj. Masyarakat dan pendeta kuil di sana terdiam melihat kedatangan Nagraj yang tersiok-siok berusaha mencapai puncak kuil itu. Dan di sana Gita dengan pedang yang terhunus lalu menuntaskan tugasnya. Sesuai janjinya, Gita melepaskan Mangalsutranya dan Gita juga menyerahkan anaknya ke Jailer dan meminta Jailer membawa Gita ke hadapan hukum. Di akhir film, Gita dan ketiga sahabat yang tersisa keluar dari penjara setelah menjalani hukuman mereka. Di sini anak Gita yang bernama Muna sudah tumbuh besar menghampiri ibunya, namun Muna tiba-tiba terjatuh. Gita pun terkejut dan dengan khawatir berusaha membangunkannya, dan di saat itu Muna tiba-tiba membuka matanya dan meminta maaf ke ibunya karena leluconnya. Gita memeluk Muna dengan erat dengan air mata yang mengalir, meminta Muna untuk tidak melakukannya lagi, atau Gita tidak akan pernah berbicara lagi dengannya. Wanita diciptakan dengan kelembutan hati, namun itu bukanlah sebuah kelemahan bagi para wanita. Seorang wanita memang tidak memiliki fisik sekuat tubuh laki-laki, tetapi wanita bisa menahan rasa perih dan sakit melebihi para lelaki. Janganlah pernah menindas wanita, apalagi melecehkannya, karena seorang wanita yang ditindas dan diremehkan bisa menjelma menjadi dewi kematian dan menghukum orang-orang yang telah melukai mereka. Jadi demikianlah alur film ARMY dari Sri Devi dan Shah Rukh Khan, dan semoga kalian bisa menikmati alur cerita yang kami bawakan. Dan kami dari Sankar Studio pamit undur diri. Syukriya.